Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Aji Santoso dengan NIM 4119310061. Saya semester 7. Pekerjaan saya di bidang manufacturing, yaitu saya sebagai inspektor. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudrajat Trimonyo Diharjo, NIM 4111931054. Saya sekarang semester 7. Saya asli Tulungagung, Jawa Timur. Sekarang saya bekerja di Bandung, yaitu di salah satu kontraktor, yaitu di proyek apartemen Lovin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabu Fajar dan saya 4118111001. Sekarang saya semester 7. Untuk pekerjaan saya di bidang drafter, di bidang interior. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Dwi Saputra, NIM saya 4117110178. Saya semester 6. Pekerjaan saya di bidang drafter. Sekiranya perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar 2 ketika pekerjaan seorang. Kelompok kami kelompok 2 terdiri dari saya, Santoso, Sakura, dan 1. Senior atau engineer merupakan sebuah profesi yang berperan vital dalam menunjang dalam organisasi yang semakin berprofesi. Ini dapat dikatakan vital karena mencakup kegiatan rekayasa yang dan pengaruh dengan kehidupan sebagai profesional yang perlu memiliki kompetensi dan latar belakang yang unik terkait dengan pekerjaan yang akan diikutinya, pendidikan atau pelatihan yang mereka terima. Selain memiliki pengetahuan yang cukup mengenai lingkungan kerjanya, insinyur juga hendaknya memiliki semangat dalam melaksanakan kegiatan atasnya dalam sehari. Dan masalah satu dasar pengertian naik etika. Pengertian dasar profesi. 3. Bagaimana etika profesi seorang. 4. Profesi yang mencakup 5. Kemampuan yang dimiliki. Tujuan masalah itu untuk mengetahui dasar-dasar dan pengertian mengenai etika. 2. Untuk mengetahui bahasan dari profesi. 3. Untuk mengetahui etika profesi seorang engineer. 4. Untuk mengetahui kode etik profesi yang mencakup kode etik dari insinyur. 5. Untuk mengetahui engineer. Oke, teruskan dengan saya, Mas. Oke, yang selanjutnya adalah tujuan masalah. Tujuan masalah. 1. Diperoleh informasi dan gambaran mengenai etika profesi dan kompetensi seorang engineer. Yang kedua yaitu bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang etika profesi dan kompetensi seorang engineer. Yang ketiga yaitu bagi akademika dapat digunakan sebagai bahan kajian dan referensi untuk kajian penelitian sejenisnya. Yang kedua adalah definisi etika. Secara umum, pengertian dari etika adalah aturan, perilaku, dan adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Dilihat dari segi tata bahasanya, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti karakter, watak, norma-norma, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik.
Selain itu, etika dapat didefinisikan sebagai sistem moral, yaitu sistem nilai dan sistem norma yang dianut oleh sekelompok manusia sebagai pegangan dalam mengatur atau mengarahkan tingkah laku anggotanya maupun seluruh anggota kelompok. Etika merupakan sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Next, Mas. Selanjutnya adalah etika menurut Dr. O.P. Simoran, yaitu etika merupakan pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Sedangkan menurut Dr. Sidi Gajalbak, yaitu etika merupakan teori mengenai tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk sesuai dengan akal budi dari manusia. Yang ketiga yaitu dari Dr. Haji Burhanuddin Salam. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Etika secara umum dapat dibagi menjadi yang pertama itu etika umum. Etika umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, dan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogkan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Yang kedua itu ada etika khusus. Etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dalam bidang kehidupan yang khusus. Penerapan ini dapat berwujud bagaimana saya mengambil keputusan dan bertindak dalam bidang kehidupan dan kegiatan khusus yang saya lakukan, yang didasari oleh cara, teori, dan prinsip-prinsip moral dasar. Namun, penerapan itu dapat juga berwujud bagaimana saya menilai perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Cara bagaimana manusia mengambil suatu keputusan dan tindakan dan teori serta prinsip moral dasar yang ada di baliknya. Selanjutnya etika khusus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama etika individual. Etika individual yaitu menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Yang kedua ada etika sosial. Etika sosial yaitu berbicara mengenai kewajiban dan sikap pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Nah, selanjutnya definisi profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian dan keterampilan dalam pelakunya. Biasanya disebut profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak sama semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi. Karena profesi menurut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarangan orang. Akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan. Namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan. Sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal ini yang harus diluruskan masyarakat karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan adalah sama. Selanjutnya, etika profesi seorang engineer. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Tanggung jawab profesi yang profesional diantaranya: 1. Mencapai kualitas yang tinggi dan efektivitas
aktivitas baik dalam proses maupun produk hasil kerja profesional. 2. Menjaga kompetensi sebagai profesional. 3. Mengetahui dan menghormati adanya hukum yang berhubungan dengan kerja yang profesional. 4. Menghormati perjanjian, persetujuan, dan menunjukkan pertanggungjawaban. Next. Kemampuan seorang engineer. Complex problem solving. Berpikir kreatif, salah satu skill yang diprediksi sangat berguna di masa depan adalah skill complex problem solving. Berpikir sistematis, merumuskan dan menguraikan permasalahan secara teratur dan logis sehingga membentuk sebuah sistem yang dapat menjelaskan sebab akibat. Seorang engineer. Kemampuan perencanaan. Bagi seorang engineer, rencana yang baik selalu memiliki parameter atau nilai yang dapat diukur. Kemampuan komunikasi yang baik. Memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk menjelaskan ide ataupun metode yang mereka pakai dalam menyelesaikan permasalahan. Berpikir matematis. Matematika dan komputasi adalah alat dasar untuk mewakili variabel fisik dan hubungannya. Hal ini digunakan untuk berbagai tugas seperti membangun simulasi, menganalisis data secara statik, dan menerapkan hubungan kuantitatif. Next. Kesimpulan. Dari beberapa hal di atas, bisa disimpulkan bahwa etika dalam engineer adalah sekumpulan standar yang menentukan kewajiban engineer terhadap publik, klien, atasan, dan kepada engineering-nya itu sendiri. Etika akan menjadi pemandu untuk seorang engineering agar dapat meningkatkan kualitas pekerjaannya sekaligus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan publik. Etika dalam engineer adalah konsep yang sangat luas. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya kembalikan ke Sudrajat Triponco. Mas Sudrajat. Akhiri presentasi ini, semoga presentasi ini bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.